alasannya menginjak kitab suci orang, nggak dibenarkan. Jadi menurut dia itu nggak ada alasan. Nah, tiba giliran dia melakukan itu, kenapa cari alasan lu? Nih aku dengarkan sama kalian, dengarkan tunggu bentar ya. Call me on. Woi, coba jangan gibah, curhat gibah. Emang gibah apa sih, Bang? Tahu gak sih makna gibah? Menginjak kitab sucinya orang. Ya, kamu tuduh saya yang dilakukan Anda mengatakan. Tahu jawab saja itu pertanyaan. Tolong dengarkan ya. Di mana dia di sini? Di mana dia di sini itu meninterogasi saya, teman-teman. Dia tidak mau tabayun, justru dia mau bagaimana saya itu hanya menjawab saja. Nah, dan di sini dia tegaskan bahwasanya tidak dibenarkan apapun alasannya. Jadi ingat ya, tidak dibenarkan apapun alasannya menginjak kitab suci orang. Nah, kenapa dia mencari pembenaran di saat dia melakukan itu? Kita dengarkan. Ini agak panjang ya, 3 atau 4 menit. Kau injak tidak kitabnya orang? Ya, sekarang gini. Jawab dulu. Sofiatul memijak. Jawab. Saya tanya. Ya udah selesai kita. Udah selesai. Sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun Sofiatul itu saat saya ngaku diturunkan ya, udah ngaku dia gitu. Oke, saya lanjutkan. Softtext itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu. Saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Mengutuk keras ya, dengarkan. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan. Orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan. Jangan melakukan perbuatan terlalu jauh. Udah kunasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran. Masih merasa ponga kau. Masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari. Inilah buah yang kau panen, yang kau tanam. Buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh. Nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan aku akan mau pertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar. Sekarang saya naikkan, Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma, jawab. Oke. Nah, siapa pertanyaan jawab? Kamu injak kan? Berarti kalian juga tidak bisa bukti. Kamu injak itu ada sangkut pautnya dengan saya. Terlepas daripada ada hubungannya dengan Sofiatul. Daripada itu. Pada intinya. Terus kalau kami tidak bisa buktikan kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan apa masalahnya? Jangan di mute. Ini siapa yang di mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah, kau injak lagi lah. Ya sudah, kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Kau injak kitab sucinya orang. Ya kamu tuduh saya yang dilakukan Sofiatul itu. Urusannya saya tidak mau tahu, yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi Anda menyatakan itu. Dengar ya, saya tidak mau tahu apapun alasannya, yang jelas kau menginjak kitab suci orang. Ini saya lanjutkan ya, ini dikit lagi selesai. Ya faktanya terjadi. Kenapa berani nginjak Al-Quran? Kenapa minum? Gitu loh. Udah, kau turun saya. Kau bikin cebok sana, kau bikin cebok. Turun. Oke, berarti turun. Udah turun ya, udah, stop. Udah. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. Setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara.
belajar, bukannya datang sih minta maaf. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah, ya, yang memang Nah begitu bang, dengar tadi ya. Ini udah sebenarnya masih panjang tapi sampai di situ poinnya gitu. Nah di situ dengar sendiri kan, tidak ada alasan. Nah kenapa saat dia melakukan itu ada alasan? Pertanyaan saya begitu bang. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan itu adalah tamparan bagi Zuma dan kawan-kawannya. Tapi kalian nggak sadar-sadar kalian. Yang saya lakukan ini adalah menampar balik kalian sebenarnya. Ucapan kalian tuh nol, hasilnya nggak ada benarnya. Kalau Gak kata bisa orang kalian Jawa, konsisten Bang, dengan ucapan kalian. kalau kata orang Jawa tuh paginya kedelai, sorenya jadi tempe ucapannya tuh bang. Nah itu maksud saya bang, kenapa mereka cuma berani mengatakan itu terhadap saya, tapi di saat mereka melakukan hal yang sama, mereka pencari pembenaran. Mereka ngotot saya, bahkan sampai melaporkan saya ke Polda, sementara yang mereka lakukan mereka benarkan. Mereka tidak merasa terlihat penyesalan sedikit pun di mata mereka, di muka mereka itu. Yang ada semakin menjadi-jadi saya lihat mereka itu. Makanya bang ya, untuk menguji mereka yang ngaku-ngaku moderat, yang ngaku-ngaku objektif, yang ngaku-ngaku netral, tai sama kalian semua. Kalau kalian masih belum bisa menjawab itu dengan jujur, bagi saya nggak ada netral-netral terhadap orang-orang seperti itu. Netral dari mana? Tadi saat saya tanya sama anda, apa tanggapan anda kalau ada orang Kristen yang menginjak ayat kitab suci contohnya, atau nggak usah ayat, kata Allah diinjak-injak sama orang itu, kira-kira apa? Anda bilang penista. Anda nggak perlu alasan. Ayat kata Allah diinjak-injak sama orang itu, kira-kira apa? Anda bilang penista. Anda nggak perlu alasan, langsung tuh Anda tuduh poin aja, itu penista. Saat ditanya tentang junjunganmu si cuma melakukan hal yang sama bahkan lebih keji, tidak menganggap, tidak ada harga dirinya Kristen di hadapan dia, diinjak-injak betul itu, merasa hebat, merasa kebal hukum. Woi, logika tolol anjing. Itu acara Suma, ada orang Kristen yang bawa. Kau tidak salah. Anjing. Tolong orang ini. Saya instruksikan ya kepada Kapolri. Anjing. Ya, netizen saya Kapolri, tolong tangkap orang ini supaya membusuk di penjara si Uceng ini. Datang-datang nggak punya kamu di sini sopan santun. Kita tahu Ya. hasil Saya dari instruksikan perdebatan seperti apa. kepada netizen saya Polri, tolong tangkap orang ini supaya membusuk di penjara. Bukannya datang kamu minta maaf ke sini, malah kamu membela diri lagi. Ya silakan Bang Ramdan. Ya, begitulah artinya kira-kira Bang. perkataan Juma tadi. Kita melihatlah, kita melihat. Ya, saya cuma mengulangi perkataan Juma. Ya, artinya kita lanjut. melihat inkonsistensi dalam ucapan, dalam perbuatan. Itu sudah menggambarkan bagaimana ciri-ciri orang munafik di dalam dalil-dalil syar'i dan nas begitu. Kalau aku lembut saja Bang Uceng tadi naik-naik teriak-teriak, ya kan tanpa yang kita sering bilang Bang Tony, tanpa kita harus membuka, Tuhan akan membukakan diri itu kepada kita. Siapa mereka, hasil produknya seperti apa, kan muncul udah. Mau diapakan? Itulah hasil produk dari perdebatan, mengeraskan hati. Teman-teman, salah bukannya minta maaf, malah nyalahin alasan gitu loh. Kadang kita gitu loh, kan Bang Logika bilang, saya salah. Walaupun saya punya alasan, saya tidak utarakan alasan itu. Karena itu bukan bagian daripada sifat saya untuk melakukan kesalahan dalam pembenaran, kan begitu. Saya nggak mau membenarkan apa yang saya lakukan, salah ya salah. Yang saya lakukan sekarang adalah berusaha memperbaiki, minta maaf, dan melakukan klarifikasi di polisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesimpel itu hidup itu. Nah, kalau bicara kemudian perdebatan lintas agama, sebetulnya diskusinya menarik. Cuman agak susah untuk menarik orang-orang yang mau diskusi dengan baik. Begitu loh Bang Logika. Karena di Rumu ini Bang, orang masuk sudah mental block. Apapun yang kami ucapkan, apapun yang dirimu ucapkan, bagi mereka itu adalah salah, batil, sesat, haram. Begitu loh. Nggak ada kebenaran di mata mereka. Makanya Allah selalu mengatakan bahayanya penyakit hati itu seperti itu. Ketika Allah tutup pintu hati mereka akan suatu kebenaran, maka walaupun anjing itu mengeluarkan permata, maka dia hanya akan melihat najisnya bukan permatanya.
Walaupun orang itu mengeluarkan kotoran dari mulutnya, kalau dia cinta, dia akan bilang bahwa ini rasanya enak, baunya ini khas, sedap begitu loh. Padahal itu kotoran yang dikeluarkan dari mulutnya. Maka maksud saya adalah kita yuk sabar, jangan terprovokasi. Memang orang-orang yang begitu tuh banyak hari ini. Karena kita tahu kenapa polemikus itu lebih digemari dibanding orang-orang yang menyampaikan ilmu dan kebenaran. Karena syaitan suka perpecahan, syaitan suka pertengkaran, pertikaian, perkelahian, cacian, dan makian. Mungkin kalau dalam orang Kristen melambangkan hawa nafsu itu apa, Mas Tony? 7 pangeran kegelapan itu apa, Mas Tony? Enggak, itu di luar sih sebenarnya. Itu Ya, itu bidat, itu yang sesat, udah nggak usah dibahas. Nanti melebar ke sana soalnya. Enggak, maksudnya dalam hal kesetanan gitu loh, pemahaman setan itu kan ada. Maksudnya, Asmodeus betul. Nah, maksudnya janganlah kalian jadi pengikutnya Asmodeus, mengedepankan hawa nafsu gitu loh. Nanti dibilang gitu pula marah gitu loh. Maksud saya janganlah karakteristik iblis itu masuk ke dalam nurani kita. Saya ada sebuah sirah nabawi. Ini gambaran orang-orang kafir Quraisy itu seperti itu. Jadi dalam sebuah rapat sidang ya, itu Bang Logika ini buat gambaran nih biar teman-teman ini paham bahwa loh kok ternyata sifat saya seperti itu gitu loh. Bahwa kebenaran itu banyak sebetulnya di zaman Nabi yang sudah dilihat dan dipelajari dan dipahami oleh orang-orang yang menolak Islam itu sendiri, orang-orang Quraisy gitu loh. Tapi apa ya, mereka tetaplah, maksudnya gini loh, mereka tetap menolak kebenaran itu gitu loh. Mereka menolak kebenaran gitu. Jadi orang-orang kafir Quraisy sebelum musim haji mereka berkumpul di satu rumah, di rumahnya rumahnya saya lupa namanya, Al-Walid ya, di rumahnya Al-Walid. Lalu mereka bersepakat supaya tidak saling berselisih ketika kita menuduhkan tuduhan yang keji kepada Nabi Muhammad, katanya begitu. Oke, akhirnya mereka berkata begini, ya sudah, kalau gitu kita tuduhkan orang gila, mereka nggak mau. Kita tuduhkan penyair, mereka nggak mau. Kita tuduhkan dukun, mereka juga menolak. Artinya mereka melihat kebenaran di sisi Nabi Muhammad, tapi mereka menolak karena hawa nafsunya. Artinya, teman-teman, ketika melihat kebenaran, faktanya ada, jelas. Terus kalian menolak kebenaran, kalian ngikut siapa?